Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Penguasa muda, sebenarnya kami ingin bekerja sama dengan Anda, ucap Hua Zanglao, membuat tempat itu tiba-tiba menjadi hening. Cukup lama King Ruo terdiam, menatap kedua sosok yang mematung dan salah tingkah di hadapannya tersebut. Patriark, Tetua Agung, kerjasama seperti apa yang Anda berdua inginkan? Tanya King Ruo dengan wajah serius, membuat Hua Zuigao dan Hua Zanglao merasa tidak nyaman. Penguasa muda, apakah hal ini tidak dapat dibicarakan di tempat lain? Atau kita mencari tempat yang lebih nyaman, ucap Hua Zanglao. Tetua Agung, tempat tidak mempengaruhi kualitas percakapan, tetapi inti yang ingin disampaikan dalam percakapan itu sendiri yang mempengaruhi kualitas percakapan tersebut. Lagi pula, sesuatu yang penting, seharusnya disampaikan dengan jelas. Semakin banyak Anda berbasa-basi, maka semakin rendah kualitasnya percakapan itu. Penguasa muda, kami memerlukan bantuan Anda untuk membangun kembali kekuatan Shen Guo Shihua. Namun mengingat bagaimana tindakan kami sebelumnya, kami merasa malu, terlebih lagi kami tidak memiliki alasan yang kuat untuk dapat meyakinkan Anda melakukan hal itu kepada kami, ucap Hua Zanglao dengan jujur. Lalu kerjasama seperti apa yang Anda maksud sebelumnya? Tanya King Ruo. Kami siap membantu Anda untuk melawan Luo Liang, ucap Hua Zuigao dengan serius. Melihat King Ruo masih terdiam membuat Hua Zanglao kembali berbicara. Penguasa muda, saat ini kami tidak dapat memberikan jaminan apapun, namun kami berjanji bahwa kami. Hua Zanglao menghentikan kata-katanya saat melihat King Ruo mengeluarkan lencana giok jiwa. Aku percaya dengan kesungguhan kalian, ucap King Ruo. Penguasa muda, maksud Anda ini? Tanya Hua Zuigao menatap King Ruo dengan bingung. Aku menerima usulan kalian, ucap King Ruo, membuat wajah Hua Zuigao dan Hua Zanglao menjadi begitu cerah. Penguasa muda, terima kasih. Kami berdua berjanji tidak akan mengecewakan Anda, ucap Hua Zuigao. Patriark, terimalah ini, ucap King Ruo memberikan cincin penyimpanan dan lencana giok jiwa yang masih berada di tangannya. Baik penguasa muda, jawab sang patriark menerima kedua benda tersebut dengan penuh semangat. Terima kasih penguasa muda, ucap Tetua Agung yang terlihat begitu bahagia. Baik, karena urusan kita telah selesai, maka aku mohon undur diri. Harapanku, patriark dan tetua dapat membangun kembali kekuatan Shen Guo Shihua, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Hua Zuigao dan Hua Zanglao yang merasa sudah tidak dapat memaksa King Ruo untuk tetap tinggal, hanya bisa menganggukkan kepala. Penguasa muda, sekali lagi terima kasih. Mulai hari ini, aku Hua Zuigao akan mengingat kebaikan Anda, dan berjanji melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, ucapnya sambil memberikan lencana emas klan Hua. Patriark, Tetua Agung, terima kasih, jawab King Ruo, sambil menerima lencana emas klan Hua tersebut dan menyimpannya. Penguasa muda, sebelum Anda benar-benar pergi, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku rasa semuanya sudah jelas. Patriark, Tetua Agung, aku pergi, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Penguasa muda, sampai jumpa. Senang bekerja sama dengan Anda, ucap Hua Zuigao, sambil menangkupkan tangannya, menatap kepergian King Ruo yang meninggalkan mereka dengan hormat. Di tempat lain, aula istana kota Hua, ratusan tetua tingkat tinggi hingga tingkat rendah yang berada di dalam ruangan itu tampak gelisah, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kecemasan mereka semakin memuncak saat Hua Liung dan Hua Huan kembali, tetapi tidak bersama Hua Zuigao dan Hua Zanglao. Saudara Liung, bagaimana? Tanya salah seorang tetua dengan penasaran.
Biar Patriark dan Tetua Agung yang menjelaskan, ucapnya dengan wajah kecewa, sambil mengarahkan pandangannya pada Hua Zhen dan rombongannya. Hua Zhen, sampai kapan kalian akan menunggu, ucap Hua Huan dengan wajah kesal. Huan, jaga sikapmu. Bukankah kita semua diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat ini, ucap Hua Kai dengan berani, membuat Hua Huan terdiam. Cukup, jangan saling menyalahkan, ucap Hua Tong, membuat ketegangan itu mereda dan tenang kembali. Kakak, apakah penguasa muda King Ruo akan kembali? Tanya Hua Diu, yang berada di sisi Hua Zhen, yang kini sudah duduk di kursi emas. Diu, aku juga belum tahu. Melihat karakternya, kemungkinan besar dia tidak akan kembali, jawab Hua Zhen dengan jujur, sambil mengarahkan pandangannya pada Hua Zun dan Hua Tong. Tuan muda benar, semoga saja Patriark dan Tetua Agung dapat mengubah pikirannya, ucap Hua Zun. 15 menit kemudian, Hua Zuigao dan Hua Zanglao akhirnya kembali. Kedatangan mereka berdua tanpa King Ruo membuat ruangan itu benar-benar menjadi hening. Patriark, Tetua Agung, ucap Hua Liung menyambut kedatangan kedua sosok penting klan Hua tersebut dengan sikap berhati-hati. Duduklah, ucap Hua Zuigao menganggukkan kepalanya, mempersilakan mereka duduk pada kursinya masing-masing. Tetua Agung, ucap Hua Zuigao, mengarahkan pandangannya pada Hua Zanglao. Baiklah, ucap Hua Zanglao lalu berdiri dari kursinya, mengarahkan pandangannya pada semua orang. Sus, lencana giok hijau dan cincin penyimpanan tingkat dewa muncul, mengambang di hadapannya, mengejutkan semua orang. Mulai malam ini, hingga selanjutnya, penguasa muda King Ruo resmi menjadi tuan kita. Itu artinya kita harus siap dan mendengarkan perintahnya. Sebagai klan dewa kuno, kita tidak perlu malu akan hal itu, karena itulah kenyataannya. Ini adalah lencana giok khusus, serta sumber daya yang diberikan olehnya, ucap Hua Zanglao dengan penuh semangat, mengejutkan semua orang. Tampak Hua Zhen dan rombongannya begitu bersemangat, namun beberapa tetua masih ragu dengan keputusan tersebut. Patriark, Tetua Agung, apakah ini sepadan? Tanya seorang tetua memberanikan diri. Tentu saja, bantuan yang diberikan oleh penguasa muda King Ruo bahkan mampu membuat pasukan khusus kita menjadi lebih kuat, bahkan hingga 4-5 kali lipat, jawab Hua Zanglao. Sus, muncul 50 peti, yang berisi 200 buah-buahan abadi, dan 10 peti lainnya yang berisi senjata, dan obat-obatan tingkat tinggi, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu ternganga. Sumber daya ini bahkan bisa membangun klan baru, ucap Hua Kai takjub. Ini lebih dari sepadan, ucap Hua Zun dan rombongannya. Tetua Agung, para tetua, aku serahkan urusan ini pada kalian. Ingat, mulai sekarang, fokus untuk membangun kekuatan kita, ucap Hua Zuigao yang tiba-tiba berdiri dari duduknya, meninggalkan ruangan itu. Baik Patriark, jawab Hua Zanglao dengan hormat. Setelah Hua Zuigao meninggalkan ruangan itu, Hua Zanglao mulai mengarahkan para tetua, dan membagikan sumber daya yang ada di hadapannya sesuai dengan kebutuhan kediaman mereka. Di tempat lain, King Ruo terus melangkahkan kakinya menuju gerbang timur, untuk menemui Husan dan rombongannya yang sudah menunggu di luar benteng kota. Setelah cukup lama berjalan, King Ruo akhirnya tiba di gerbang benteng tersebut. Komandan, ucap King Ruo melaporkan tujuannya. Baik Tuan Muda, jawab komandan tersebut lalu membuka gerbang benteng. Silakan. Terima kasih, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu melewati gerbang benteng kota tersebut dengan tersenyum santai. Hua Zuigao, ucap King Ruo santai sambil merasakan keberadaan lencana giok jiwa yang dia berikan sebelumnya. Setelah bergerak sejauh 100 meter, King Ruo melesat, meninggalkan benteng tersebut dengan kecepatan puncaknya. Dari jauh, sepanjang mata yang mengawasi pergerakan King Ruo, lalu menghampiri komandan pasukan. Patriark, ucap sang komandan sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah. Jika kalian bertemu lagi dengan sosok sebelumnya, segera berlutut dan memberi hormat penuh padanya, ucap Hua Zanglao menjelaskan.
Maksud Patriark? Tanya sang komandan pasukan dengan heran. Apakah kalian mengabaikan dan meragukannya karena tingkat kultivasinya yang rendah? Ucap Hua Suigao. Benar, tapi Patriark siapa dia sebenarnya? Tanya sang komandan. Kekuatannya lebih tinggi dariku, bahkan kedudukannya hampir sama denganku. Selain itu, dia baru saja memberikan bantuan yang bahkan tidak mampu klan Hua lakukan, ucap Hua Suigao menjelaskan, membuat beberapa komandan pasukannya yang ada di tempat itu terkejut. Mereka tidak menyangka jika sosok King Ruo yang menggunakan aura kultivasi ranah tingkat Kaisar Dewa itu ternyata adalah sosok yang lebih kuat dari pemimpin kota mereka. Baik Patriark, jawab sang komandan dengan hormat. Setelah menyampaikan beberapa hal penting pada sang komandan, Hua Suigao lalu kembali ke istana kota. 3 kilometer arah timur benteng kota Hua, Husan beserta rombongannya yang sedang menunggu kedatangan King Ruo, berbincang-bincang santai, menceritakan kesan mereka selama di kota tersebut. Ini baru kota Hua, tetapi keindahannya sungguh luar biasa, ucap Husan dengan penuh semangat. Benar, ini baru kota kecil, lalu bagaimana dengan kota besar lainnya? Jawab Jinsei tidak kalah semangatnya, tanpa menghiraukan Yu Jieru dan Liong Hei yang duduk di depan mereka, yang sesekali menahan tawa dan menggelengkan kepala. Aku sudah tidak sabar lagi untuk segera berpetualang bersama penguasa muda, ucap Tu Hai. Apakah saudara yakin? Tanya Yu Jieru. Maksud saudara? Ini adalah kota kecil dan aturannya juga tidak begitu banyak. Perlu saudara ketahui, di kota besar aturannya juga sangat banyak. Bahkan pelanggaran kecil akan berujung pada kematian, sehingga aku tidak yakin penguasa akan mengizinkan kita untuk bergerak bebas, apalagi dengan jumlah banyak orang seperti ini, ucap Yu Jieru menjelaskan, membuat Husan dan rombongannya yang begitu bersemangat tiba-tiba terdiam. Saudara Yu Jieru, benarkah? Tanya Tian Feng, dengan wajah serius. Tentu saja, jawab Liong Hei, membuat Tian Feng dan rombongannya terdiam, mengubah wajah Jinsei dan rombongannya menjadi masam. Tiba-tiba gelak tawa Yu Jieru dan Liong Hei mengejutkan mereka, membuat Husan dan rombongannya semakin heran. Saudara Liong Hei, lihatlah wajah mereka, ucap Yu Jieru tertawa terbahak-bahak, membuat Husan dan rombongannya akhirnya mengerti bahwa Yu Jieru dan Liong Hei sedang mengerjai mereka. Tidak lucu, ucap Jinsei kesal. Tentu saja lucu, lihatlah wajah kalian itu, ucap Liong Hei tertawa terbahak-bahak. Sus, King Ruo tiba-tiba muncul dan mengejutkan mereka. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Maaf membuat kalian menunggu, ucap King Ruo dengan senyumnya yang ramah, menatap raut wajah yang berbeda. Jinsei, Husan, ada apa? Tanya King Ruo. Rombongan itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada penguasa, kami hanya kalah taruhan dari saudara Liong Hei dan Liang Hao, jawab Husan. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil menatap Yu Jieru dan Liong Hei yang tampak bahagia. Penguasa, apakah kita akan segera pergi? Tanya Liong Hei dengan penuh semangat. Benar, apakah kalian sudah siap? Kami sudah siap penguasa, jawab Jinsei. Baik, mari kita pergi, ucap King Ruo lalu membawa mereka, bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, kilatan cahaya keemasan yang terlihat begitu kontras dari kegelapan malam, melesat, bergerak meninggalkan tempat itu. Penguasa, kemana tujuan kita? Tanya Kyongdu. Kita akan menuju kota Danau Emas, jawab King Ruo. Apakah itu jauh? Tanya Husan. Kurang lebih 3 hingga 4 hari perjalanan dari kota Hua. King Ruo menjelaskan. Penguasa, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Liong Hei. Tentu saja melanjutkan petualangan kita, jawab King Ruo santai, membuat wajah masam mereka begitu bersemangat. Penguasa, itu berarti kami tidak akan kembali ke dalam dunia jiwa lagi. Tanya Tu Hai. Oh, apakah kalian ingin kembali ke dalam dunia jiwa? Tanya King Ruo, mencandai mereka dengan wajah serius, membuat mereka terdiam. Berarti selama ini kalian tidak senang di dalam dunia jiwa? Tanya King Ruo sekali lagi. Penguasa, kami tidak bermaksud seperti itu.
Di daratan ilahi yang sangat indah ini, akan sangat disayangkan jika... Aku mengerti, karena dunia jiwa tidak seindah daratan ilahi, tidak heran jika kalian bosan, ucap King Ruo pelan, sambil menahan tawanya, melihat reaksi Husan dan rombongannya yang hampir terjatuh dari langit. Penguasa, kami, ucap Husan dan rombongannya berhenti, menatap King Ruo dengan rasa bersalah, membuat King Ruo tiba-tiba tertawa. Husan, aku hanya bercanda, ucap King Ruo sambil menahan tawa. Hais penguasa, ucap Husan dan rombongannya sambil menggelengkan kepalanya. Apalagi melihat Yu Jieru dan Liong Hei yang tertawa terbahak-bahak. Sudah jatuh tertimpa tangga, sebelumnya kita dikerjai oleh saudara Liong Hei dan saudara Liang Hao, sekarang oleh penguasa, ucap Tu Hai. Terus bergerak, ucap King Ruo. Baik penguasa, mulai saat ini kalian sudah bebas, ucap King Ruo membuat suasana hati mereka gembira, namun masih diam. Kalian sudah bisa memulai petualangan, tapi aku ingin membawa kalian ke kota Danau Emas. Di sana aku akan pergi ke klan Shen Guo Shiyin di gerbang es hitam utara, dan kalian pergi ke kota bunga semi selatan. Di kota itu Luo Zhao akan memandu kalian untuk menuju gunung terlarang semi selatan, ucap King Ruo dengan wajah serius. Maksud penguasa, tanya Tian Luye. Kita akan tinggal dan membangun kekuatan di tempat itu. Baik, jawab mereka dengan penuh semangat. Namun yang membuat mereka begitu heran adalah alasan King Ruo membawa mereka ke kota Danau Emas. Penguasa, bagaimana jika gunung semi selatan sudah ditempati oleh kekuatan lain? Tanya Yu Jieru. Justru itu lebih baik, karena kita tidak perlu repot-repot lagi. Maksud penguasa, rangkul mereka. Untuk menguasai sebuah tempat, itu tidak harus selalu menggunakan kekerasan dan penindasan, tetapi melalui kerjasama yang baik, jawab King Ruo. Penguasa benar, karena penindasan akan melahirkan kebencian. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau? Serahkan padaku. Setidaknya kalian sudah tiba di kota bunga semi selatan, itu saja sudah cukup, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka sambil terus bergerak. Di dalam dunia jiwa, King Yongjun yang sedang berkultivasi di halaman istana giok biru, dikejutkan oleh kedatangan Huo Mingzi dan Huo Zhaodao. Tuan muda, aula cermin jiwa telah terbuka, ucap Huo Mingzi dengan penuh semangat. Benarkah? Tanya Yongjun dengan wajah kegirangan. Benar, tapi karena saat ini masih malam, jadi pemandangan di luar masih belum terlihat dengan jelas. Huo Zhaodao menjelaskan, tidak masalah. Sudah aktif kembali saja, itu sudah cukup, ucap King Yongjun dengan gembira, sambil berdiri dari duduknya, lalu membawa Huo Mingzi dan Huo Zhaodao meninggalkan istana giok biru, menuju aula cermin jiwa yang ada di kawasan tengah dunia jiwa. Di dunia luar, King Ruo dan rombongannya terus bergerak meninggalkan kota Hua, menuju kota Danau Emas yang ada di utara. 2 hari kemudian, menjelang pagi, mereka melihat kota kecil, yang merupakan kota manusia. Kota Sungai Biru, ucap King Ruo menjelaskan. Penguasa, apakah kita akan singgah di kota itu? Tanya Husan. King Ruo menggelengkan kepalanya. Kita langsung saja, menuju kota Danau Emas. Baik, di kota Sungai Biru, swus, swus. King Ruo dan rombongannya mendekati benteng kota. Beberapa prajurit yang berjaga di atas benteng kota menghampiri mereka. Tuan, ucap prajurit tersebut menyapa King Ruo dan rombongannya dengan ramah. Prajurit, ucap King Ruo menyapa prajurit tersebut dengan ramah, lalu menjelaskan tujuannya yang akan melewati kota tersebut, sambil menunjukkan lencana emas klan Hua. Baik tuan muda, ucap prajurit tersebut dengan ramah sambil meminta rombongannya membuka gerbang kota. Terima kasih prajurit, ucap King Ruo membawa rombongannya memasuki kota itu. Di dalam benteng kota, sang prajurit mengarahkan King Ruo dan rombongannya menggunakan kereta kuda untuk mempercepat pergerakan King Ruo dan rombongannya. Ini sangat luar biasa, ucap Husan berbicara melalui telepati pada rombongannya, sambil memperhatikan 5 prajurit yang dengan cekatan mempersiapkan kereta kuda untuk melayani mereka. Shen Guo Shihua adalah klan dewa kuno,
dan kota manusia harus menunjukkan hormat pada mereka. Lagi pula jika mereka tidak memfasilitasi kita, maka kita boleh terbang bebas di atas langit kota mereka. Yu Jieru menjelaskan. Silakan Tuan, ucap komandan prajurit dengan hormat. Terima kasih komandan, jawab King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu memasuki kereta kuda. Setelah King Ruo dan rombongannya memasuki keretanya masing-masing, sang komandan lalu memerintahkan prajuritnya yang menjadi kusir kereta, membawa King Ruo dan rombongannya bergerak menuju gerbang utara kota. Di dalam kereta kuda, King Ruo dan rombongannya menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan diri, dengan menyerap kristal jiwa abadi, tanpa memiliki waktu untuk melihat-lihat kota tersebut. Sepanjang hari, kereta itu terus bergerak melintasi kota Sungai Biru, hingga menjelang malam, mereka tiba di gerbang utara. Tuan-tuan, kita sudah tiba, ucap sang prajurit yang menjadi kusir mengingatkan King Ruo. Baik, ucap King Ruo keluar dari keretanya, lalu diikuti oleh Hu San dan rombongannya. Prajurit, terima kasih, ucap King Ruo dengan hormat, sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 15 buah apel emas. Tuan, ini ucapnya sambil menatap King Ruo dengan panik dan begitu ketakutan. Terimalah, dan bagikan pada rombonganmu, ucap King Ruo dengan wajahnya yang hangat, meyakinkan prajurit tersebut. Terima kasih Tuan, ucap prajurit sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, kami pergi, ucap King Ruo, lalu keluar dari gerbang utara, yang diiringi tatapan hormat para prajurit itu. Sus, kilatan cahaya dari tubuh King Ruo dan rombongannya, yang bergerak meninggalkan gerbang utara kota Sungai Biru, melesat bergerak menuju wilayah utara. Dari jauh, puluhan pasang mata yang berada di hutan perbatasan kota itu langsung bergerak, mengikuti King Ruo dan rombongannya. Penguasa, ucap Husan merasakan aura puluhan kultivator Raja Dewa hingga tingkat Kaisar Dewa bergerak mengikutinya. Biarkan saja, tunggu saat kita benar-benar jauh dari wilayah kota Sungai Biru, ucap King Ruo sambil terus bergerak. Baik, penguasa, jawab mereka. Aku tidak menyangka jika masih saja ada para bandit seperti mereka di daratan ilahi ini, ucap Tian Luye. Setiap tempat pasti ada orang seperti itu, dan di setiap tempat pasti ada tempatnya, ucap King Ruo, sambil terus bergerak. Maksud penguasa, tanya Kyongdu. Dalam suatu tempat, akan selalu ada orang baik dan orang jahat, dan orang baik tahu menempatkan dirinya, dan orang jahat itu seperti mereka ini, selalu menempatkan dirinya di tempat yang salah. Biasanya mereka yang mau melakukan pekerjaan seperti ini adalah para pemalas, yang selalu ingin menuai hasil kerja keras orang lain, dan menganggap dirinya lebih kuat. King Ruo menjelaskan. Selain itu, mereka adalah para pemula, ucap Yu Jieru menimpali. Benar, karena semakin kuat dan tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas barang yang akan dicarinya, dan mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, tidak akan menjarah mereka dari kelompok kecil, karena orang kuat akan memandang remeh kelompok kecil, mengganggu dan mengambil barang dari kelompok kecil adalah hal yang sia-sia. Dan biasanya, orang kuat selalu berpikir dengan matang. Mereka selalu memperhatikan resiko dari tindakannya, ucap King Ruo. Aku mengerti penguasa, jawab Kyongdu. Alasanku meminta kalian untuk menyamarkan tingkat kultivasi adalah untuk menghindari masalah ini, dan menghindari masalah lainnya. Semakin tinggi tingkat kultivasi yang kalian tunjukkan, maka semakin kuat pula kelompok yang akan kalian hadapi. Baik penguasa, kami mengerti. 500 km kemudian, King Ruo dan rombongannya lalu mengurangi kecepatannya, dengan perlahan berhenti di hutan tua raksasa. Penguasa, lalu apa yang harus kita lakukan? Pelajari situasinya, dan bertindaklah dengan bijaksana. Jangan karena keuntungan kecil, tetapi mendapatkan resiko besar, ucap King Ruo sambil memberikan lencana emas klan Hua pada Hu San. Baik penguasa, baru saja King Ruo selesai berbicara, 25 kultivator tingkat raja dan tingkat kaisar dewa tiba di tempat itu. Tuan-tuan, ada yang bisa kami bantu? Tanya Hu San,
menyapa kelompok tersebut dengan ramah. Benar, kami perlu sumber daya yang kalian miliki, ucap sang pemimpin kelompok dengan seringai dinginnya. Maaf, Tuan, kami tidak mengizinkan, jawab Yujieru. Kalian mau melawan? Apakah kalian yakin? Justru kami ingin bertanya, atas dasar apa kalian begitu berani melakukan tindakan tercela seperti ini? Ucap Liong Hei dengan suara meninggi, membuat pemimpin kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Kita hidup di dunia penindasan, di mana yang kuat menindas yang lemah. Bukankah hal seperti itu sudah biasa? Jika kalian ingin selamat, maka serahkan barang yang kalian miliki. Ucap sang pemimpin dengan suara meninggi. Kalian hanyalah para kultivator tingkat rendah yang benar-benar tidak tahu diri. Ucap Husan mulai kesal. Melihat Husan yang meninggikan suaranya, pasukan bandit berpakaian gelap itu langsung bergerak, mengepung King Ruo dan rombongannya. Tidak hanya itu, dua kultivator Kaisar Dewa langsung menyegel seluruh kawasan dan menguncinya. Sus, sus. Pasukan itu bergerak, mengelilingi King Ruo dan rombongannya, membentuk formasi serangan, membuat King Ruo dan rombongannya menggelengkan kepalanya. Husan, urus mereka, ucap King Ruo lalu lenyap dari pandangan semua orang, membuat pemimpin kelompok tersebut begitu heran. Bagaimana bisa dia melewati kubah segel tanpa celaka, bahkan meledakannya, ucap sang pemimpin kelompok mulai panik. Sus, jaring kubah langit tiba-tiba muncul dan menyelimuti seluruh kawasan hutan tersebut, menghancurkan perisai transparan yang dibuat oleh pasukan tersebut. Saudara, ini, ucap anggota kelompok itu terkejut. Ini adalah teknik dewa. Apakah kita salah orang? Tapi bagaimana bisa? Kalian benar-benar salah orang, jawab Husan sambil bergerak bersama rombongannya, menampar satu persatu kelompok itu. Duar, duar, ledakan keras bergema dengan tubuh kelompok berpakaian gelap itu terlempar ke berbagai arah. Ah, raungan kesakitan bergema di setiap sudut tempat itu. Ampun Tuan, ampun, ucapnya sambil berusaha menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, yang benar-benar tidak berdaya di hadapan Husan dan rombongannya. Pemimpin kelompok tersebut begitu heran, karena sekuat apapun mereka melawan, serangan yang mereka lepaskan benar-benar tidak berpengaruh pada Husan dan rombongannya. Saudara, sepertinya sudah cukup, ucap Yujieru, saat melihat wajah pemuda yang ada di hadapannya, kini sudah tidak dapat dikenali lagi. Baik, kumpulkan mereka, ucap Husan, bergerak sambil melempar tubuh yang dihajarnya pada satu tempat. Setelah semua kelompok bandit berjubah gelap tersebut dikumpulkan, Husan dengan santai menghampiri pemimpin kelompok tersebut dan menampar wajahnya. Siapa kalian sebenarnya, ucapnya sambil menunjukkan lencana emas klan Hua. Sen Guoshi Hua. Bagaimana bisa? Aku bahkan tidak merasakan lingkaran kekuatan dari tubuh mereka. Sang pemimpin kelompok yang kini berwajah lebam itu menatap Husan dan rombongannya dengan ketakutan. Sus, sus. Husan dan rombongannya melepaskan aura semi-abadi tingkat dasar hingga tingkat 2, membuat kelompok tersebut terkejut dan begitu ketakutan. Tuan, ampun Tuan. Sang pemimpin kelompok itu langsung berlutut, diikuti semua anggota pasukannya. Tuan, kami dari klan Sennan. Aku Nanyang, memohon pengampunan Tuan sekalian, ucapnya sambil menatap Husan dan rombongannya yang tersenyum santai. Jawab dengan jujur, sudah berapa lama kalian melakukan hal ini? Tanya Husan. Sudah cukup lama Tuan, jawab Nan yang jujur, membuat Husan dan rombongan langsung menghajar kelompok itu sekali lagi, bahkan beberapa di antara mereka kehilangan tangannya. Tuan, ampuni kami, Tuan, ucapnya merintih kesakitan. Baik, karena kalian sudah jujur, maka kami mengampuni kalian. Terima kasih Tuan, ucap Nan yang dengan penuh kegembiraan, memotong kata-kata Husan yang belum tuntas. Husan menggelengkan kepalanya, menatap kelompok tersebut yang kini mulai begitu tegang kembali. Jika kalian ingin tetap hidup, maka lumpuhkan kultivasi kalian sendiri, ucap Husan dengan tegas, membuat Nan yang dan rombongannya mulai menangis. Tuan, beri kami kesempatan sekali lagi Tuan. Nan yang memohon.
Tidak ada kesempatan lagi, mengingat tindakan kalian yang sudah begitu lama, kami yakin tindakan kalian ini pasti sudah merugikan banyak orang. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka kami akan mendatangi klan Nan dan menghapus keberadaan kalian hingga ke akar-akarnya. Ucap Yu Jieru dengan dingin. 1. Jinsei mulai menghitung, membuat Nan yang benar-benar tidak memiliki pilihan. Baik tuan, ucapnya dengan bibir bergetar, lalu menghancurkan dantiannya. Bus, ledakan kecil bergema, mengusik keheningan malam itu. Lalu diikuti ledakan kecil lainnya, yang bersahut-sahutan. Setelah memastikan bahwa kelompok tersebut telah melumpuhkan kultivasinya, Husan lalu mengambil cincin penyimpanan yang ada di jari mereka. Karena kalian sudah tidak bisa menggunakan sumber daya ini, maka berikan saja pada kami, ucapnya sambil mengambil cincin tersebut dengan paksa. Tapi tuan, ucap Nanyang, mau berbicara tetapi ragu, saat melihat Jinsei memelototkan matanya. Jika bicara lagi, akan kupotong lidah kalian semua, ucapnya membuat para murid klan Nan itu langsung terdiam. Karena urusan telah selesai, kalian pergilah ke kota Sungai Biru, dan menjadi penduduk kota itu, ucap Husan, sambil bergerak membawa rombongan meninggalkan tempat itu, dan lenyap dari pandangan Nanyang dan rombongannya, membuat Nanyang mulai meratapi dirinya. "Aar!" teriaknya kesal. Namun belum sempat mereka bergerak pergi dari hutan tersebut, tiba-tiba raungan hewan buas yang mencium bau darah, bergegas mendatangi tempat itu, membuat Nanyang berhamburan menyelamatkan diri. Di tempat lain, King Ruo menunggu di puncak gunung, duduk dengan tenang, sambil mengedarkan pandangannya dan menikmati suasana di tempat itu dengan santai. Semoga perjalanan ke depan semakin lancar, sehingga dapat segera pergi ke wilayah selatan, batinnya. Tidak lama kemudian, kesadaran dewanya merasakan kehadiran Husan dan rombongannya, yang bergerak mendekatinya. Tidak lama berselang, sus, Husan dan rombongannya tiba. "Penguasa," ucap Husan menyapa King Ruo dengan hormat, sambil menyerahkan lencana emas klan Hua. "Bagaimana pekerjaan kalian?" tanya King Ruo sambil meraih lencana emas dan menyimpannya. "Penguasa, ternyata mereka adalah para murid klan Sen Nan, dan kami sudah mengurus mereka dengan baik," ucap Husan, melaporkan pekerjaannya pada King Ruo dengan rinci. "Bagus, itu artinya kalian sudah memiliki identitas pertama kalian," ucap King Ruo. "Maksud penguasa?" tanya Jinsei. "Nama klan yang kita miliki adalah nama yang tidak asing, dan bisa menarik perhatian Luo Liang. Jadi gunakan nama klan Nan. Di kota Danau Emas, kalian bisa mempelajari identitas klan Nan, dan mempelajari latar belakang klan itu, serta mempelajari aturan dasar di daratan ilahi," ucap King Ruo menjelaskan. "Baik penguasa, kami mengerti." "Baiklah, mari kita pergi," ucap King Ruo, membawa rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu. Dengan tenang, King Ruo dan rombongannya terus bergerak menuju utara. 2 hari kemudian, menjelang pagi, mereka akhirnya melihat kota berbenteng, yang merupakan kota besar yang didiami oleh klan manusia dan klan dewa. "Penguasa, kota itu, kota Danau Emas. Di kota ini, kalian bisa mempelajari bagaimana interaksi klan manusia dan klan dewa," ucap King Ruo, membuat Husan dan rombongannya akhirnya mengerti. "Penguasa, mengapa kota ini disebut dengan kota Danau Emas?" tanya Jinsei. "Jinsei, aku juga tidak tahu. Sebaiknya kita lihat saja," jawab King Ruo, sambil terus bergerak membawa rombongannya mendekati gerbang kota. Tidak lama kemudian, King Ruo dan rombongannya tiba di gerbang kota, yang langsung mendapat pemeriksaan dari prajurit yang berjaga. Dengan tenang Husan lalu menjelaskan tujuan kedatangan mereka yang ingin beristirahat di kota tersebut. Tampak pasukan dan prajurit yang berjaga di tempat itu, begitu terkejut saat melihat Husan menunjukkan lencana klan Nan, namun mereka hanya diam, dan tidak mengomentari hal tersebut. "Baik, tuan-tuan, silakan," ucap sang prajurit jaga mempersilakan. "Baik," jawab King Ruo dengan ramah. Setelah membayar biaya masuk, King Ruo dan rombongannya lalu memasuki kota. Di dalam kota,
King Ruo terus bergerak membawa rombongannya untuk mencari penginapan di kota tersebut. Setelah berjalan sepanjang waktu, mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan sederhana yang berada di pusat kota itu. "Penginapan Giok Biru," ucap Tu Hai. "Kita akan beristirahat beberapa hari di tempat ini," ucap King Ruo sambil membawa rombongannya memasuki penginapan tersebut. Kedatangan King Ruo dan rombongannya di tempat itu disambut oleh pelayan dengan ramah. Setelah melakukan pembayaran, pelayan lalu mengarahkan mereka menuju ruangannya masing-masing. "Pelajarilah segala sesuatu yang menurut kalian itu penting," ucap King Ruo berbicara kepada Husan dan rombongannya melalui telepati. "Baik penguasa," jawab mereka. Di dalam ruangan rahasia penginapan Giok Biru, "Nona, kami baru saja menerima beberapa para kultivator tingkat rendah, menyewakan kamar penginapan untuk 3 hari ke depan, bahkan mereka langsung melunasi biayanya." Sang pelayan melapor pada sang manajer penginapan. "Apakah mereka dari klan dewa atau klan manusia? Masalah itulah yang ingin kami bicarakan dengan Anda Nona, karena para penjaga rahasia bahkan tidak mengetahui masalah itu." "Benarkah?" tanya sang manajer heran, mengerutkan keningnya. "Benar Nona. Para penjaga itu bahkan tidak bisa membedakan apakah kelompok tersebut berasal dari klan manusia atau klan dewa," jawabnya sambil melaporkan hal penting lainnya. "Baik, terima kasih laporannya," ucap sang gadis, beranjak dari tempat duduknya lalu keluar bersama sang pelayan tersebut. "Tunjukkan kamar pemimpin kelompok tersebut." "Baik Nona." Di dalam kamar, King Ruo duduk dengan tenang, menyerap kristal jiwa abadi untuk memulihkan tenaga. Namun tiba-tiba dia merasakan 2 sosok aura bergerak mendekati kamarnya. "Hais, jika seperti ini bagaimana bisa tenang?" King Ruo membatin, merasa menyesal menginap di penginapan sederhana tersebut. Tidak lama kemudian pintu kamarnya diketuk. "Maaf mengganggu Tuan. Nona penginapan ingin bertemu dengan Anda," ucap sang pelayan berbicara dengan sopan. Dengan tenang King Ruo beranjak dari tempat duduknya, lalu menemui kedua tamunya yang sudah menunggu di depan pintu kamarnya tersebut. "Baik Nona," ucap King Ruo sambil membukakan pintu kamarnya. Dengan perlahan pintu kamar terbuka, memunculkan wajahnya yang ramah dan hangat, membuat Nona itu terkesiap. Sangat tampan, sang manajer itu membatin dengan wajah bersemu merah. "Nona, silakan," ucap King Ruo dengan ramah, mempersilakan kedua tamunya memasuki ruangan. "Terima kasih Tuan," ucap sang manajer penginapan, sambil memasuki ruangan, sedangkan sang pelayan menunggu di depan pintu kamarnya. Setelah duduk pada kursi yang ada di dalam ruangan, sang manajer penginapan itu lalu mengutarakan tujuan kedatangannya. "Tuan, aku Liu Ye, manajer penginapan ini, ingin menanyakan sesuatu. Mohon Tuan untuk menjawab dengan jujur," ucapnya dengan wajah serius, membuat King Ruo merasa heran. King Ruo terdiam cukup lama, hingga akhirnya menganggukkan kepala. "Baik, terima kasih Tuan," ucap Liu Ye dengan hormat. "Silakan," ucap King Ruo. "Tuan, jujur saja kami menempatkan beberapa kultivator untuk mengawasi dan memeriksa semua orang, namun para penjaga kami tidak bisa membedakan kekuatan Tuan dan rombongan, sehingga aku perlu untuk menanyakan hal ini." "Maksud Nona?" "Tuan, otoritas kota telah memerintahkan kami untuk melakukan pengawasan pada klan dewa dan klan manusia," ucap Liu Ye. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Nona mohon penjelasannya," ucap King Ruo. "Tuan, sebenarnya kota Danau Emas ini berada di bawah tekanan klan Nan, sehingga pemimpin kota meminta kami untuk mengawasi setiap orang yang datang di penginapan kami. Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu, prajurit kota melaporkan bahwa beberapa murid klan Nan memasuki kota." Liu Ye menjelaskan. King Ruo terdiam sejenak, menatap Liu Ye, yang terlihat berhati-hati padanya. Selain itu, dia juga dapat merasa 5 sosok semi-abadi tingkat 2 dan tingkat 3 berjaga di luar ruangan. "Nona Liu Ye, jujur saja, yang memasuki kota dengan menggunakan identitas klan Nan sebelumnya adalah orang-orangku." Belum sempat King Ruo menuntaskan kalimatnya, Liu Ye langsung berdiri, menjaga jarak dan semakin berhati-hati dengan King Ruo.
Tidak hanya itu, pelayan wanita dan kelima penjaga yang berada di luar langsung memasuki ruangan. Sus, sus. Para kultivator itu muncul dan berdiri di sisi Liu Ye. King Ruo tersenyum. Nona, tuan-tuan, tenanglah. Aku King Ruo, ucap King Ruo memperkenalkan diri, membuat Liu Ye dan rombongan begitu terkejut dan semakin berhati-hati. Tuan King Ruo, mohon penjelasannya, ucap Liu Ye dengan tatapan penuh selidik. King Ruo menganggukkan kepalanya. Nona Liu Ye, 2 hari yang lalu di kawasan hutan kota Sungai Biru, kami bertemu dengan puluhan murid klan Nan dan kami berhasil melumpuhkan mereka. Aku yang tidak ingin menggunakan identitas klan asli kami, aku meminta orang-orangku menggunakan lencana klan Nan untuk memasuki kota, dengan tujuan supaya urusan kami di kota ini lebih lancar, tapi kami tidak tahu jika klan Nan justru bermasalah dengan kota ini. Apakah Tuan King Ruo bisa membuktikan hal itu? King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menunjuk kekuatan petir dari telapak tangannya, membuat Liu Ye dan rombongannya menurunkan tingkat kewaspadaannya. Tuan King Ruo, terima kasih. Maaf telah berburuk sangka sebelumnya, ucap Liu Ye, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, yang tidak menyangka bahwa sosok yang ada di hadapannya itu berasal dari klan Dewa Kuno dari wilayah selatan. Walaupun demikian, dirinya masih belum yakin karena belum melihat identitas King Ruo, namun dirinya tidak berani menanyakan hal itu lebih jauh lagi. Tidak heran jika para penjaga tingkat tinggi tidak dapat melihat lingkaran kekuatannya. Liu Ye membatin. Nona Liu Ye, mencurigai orang asing dan bersikap waspada, bukankah itu adalah hal yang wajar? Jika aku yang berada di posisi kalian, aku pun juga melakukan hal yang sama, ucap King Ruo mencairkan suasana. Tuan, jika aku boleh tahu, apa tujuan Tuan di kota kami? Nona Liu Ye, kami hanya beristirahat saja. Setelah itu, orang-orangku akan kembali ke selatan, dan aku akan melanjutkan perjalananku ke utara. Jawab King Ruo dengan jujur, untuk menghilangkan kesan yang mencurigakan dari pemilik penginapan tersebut. Baik Tuan, itu berarti kami telah mengetahui latar belakang kalian. Terima kasih kerjasamanya, ucap Liu Ye dengan hormat. Nona Liu Ye, jika Anda perlu bantuan ataupun yang berkaitan dengan keamanan tempat ini, jangan sungkan untuk menghubungi kami, ucap King Ruo menawarkan diri. Baik Tuan, memang hal yang seperti itulah yang kami perlukan. Karena bagaimanapun, kami juga kekurangan kultivator tingkat tinggi, ucap Liu Ye yang kini mulai ramah. Baik Nona, walaupun ini terlihat aneh, ucap King Ruo tertawa kecil. Tuan King Ruo benar, karena pihak kamilah yang menjaga Anda. Namun bagaimanapun, kekuatan kami bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuan, ucap Liu Ye merendah. King Ruo tertawa santai. Aku hanya seorang diri, sedangkan penginapan ini memiliki puluhan kultivator semi-abadi tingkat menengah. Jika perhitunganku tidak salah, dari pintu masuk sampai tempat ini, Nona Liu yang memiliki 20 kultivator tingkat tinggi, dan itu bukanlah kekuatan kecil, ucap King Ruo, membuat Liu Ye dan rombongannya terperangah. Benar-benar orang kuat, dia bahkan mengetahui jumlah kekuatan penginapan ini dengan benar. Liu Ye membatin. Tuan terlalu melebih-lebihkan, ucap Liu Ye tersipu malu. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, seorang pelayan wanita tiba-tiba memasuki ruangan. Nona Liu Ye, Sen Nansu, bersama 50 kultivator semi-abadi tingkat dasar, 10 semi-abadi tingkat 3, dan 5 semi-abadi tingkat 4, tiba di gerbang utara kota, ucapnya melapor dengan wajah tegang. Liu Ye menganggukkan kepalanya, menatap King Ruo dengan tenang. Tuan King Ruo, aku Liu Ye, Putri Tuan Kota Danau Emas, Liu Wang, memohon bantuan Anda, ucapnya sambil menangkupkan tangan dengan hormat. King Ruo yang sebelumnya tidak menyangka dengan latar belakang Liu Ye, dan telah berjanji akan membantunya, hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. King Ruo mengikuti Liu Ye beserta rombongannya keluar dari dalam penginapan, sambil mengabari Husan dan rombongannya untuk tetap berada di dalam penginapan, dan tidak meninggalkan tempat itu. Putri,
Sudah berapa lama klan Nan ini membuat masalah? Tanya King Ruo, mengubah panggilannya pada Liu Ye, sambil berjalan di sisinya. 100 tahun yang lalu, sejak leluhur Liu Lao menghilang, klan Nan semakin berani menunjukkan dominasinya. Tidak hanya itu, mereka juga membuat masalah dan mengganggu wilayah sekitar dengan menganggap dirinya sebagai klan dewa terkuat. Tidak dapat dipungkiri jika mereka memang memiliki kekuatan yang cukup besar, tapi yang kami heran, bagaimana bisa mereka yang merupakan klan kecil itu tiba-tiba menjadi kuat. King Ruo menganggukkan kepalanya, menyimak penjelasan Liu Ye dengan seksama. Apa mungkin mereka menginginkan sesuatu dari kota ini? Liu Ye menggelengkan kepalanya. Kami juga belum tahu tuan, ucap Liu Ye dengan hormat. Apa sebelumnya pihak istana tidak melakukan penyelidikan mengenai hal ini? Tanya King Ruo. Sudah tuan, kami bahkan telah mengirim pasukan khusus, namun selalu gagal. Apakah mereka memiliki kekuatan lain yang melindungi mereka? Liu Ye menggelengkan kepalanya. Kami juga tidak tahu tuan, jawabnya sambil terus berbincang-bincang, hingga akhirnya mereka tiba di halaman penginapan. Di tempat itu telah berkumpul ratusan prajurit elit kota Danau Emas, menunggu Liu Ye dan rombongannya. Putri, ucap komandan pasukan, yang merupakan kultivator kaisar dewa tingkat akhir, menyapa Liu Ye dan rombongannya dengan hormat. Komandan Ming, apakah sudah siap? Sudah putri, ucapnya lalu mempersilahkan Liu Ye memasuki kereta kuda. Baik, mari bergerak, ucap Liu Ye, membawa rombongan meninggalkan halaman penginapan, bergerak menuju gerbang utara. Gerbang utara kota. Nansu, yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5, bersama 50 kultivator semi-abadi tingkat dasar, 10 semi-abadi tingkat 3, dan 5 semi-abadi tingkat 4, berdiri di depan gerbang utara kota, berteriak-teriak memanggil Liu Wang, sang pemimpin kota dengan sombongnya. Liu Wang, keluar kamu. Jangan hanya bisa bersembunyi di balik meja kayumu yang usang itu. Suaranya bergema, terdengar di seluruh penjuru kota Danau Emas, membuat penduduk kota menjadi gempar. Tidak hanya itu, kemarahan Nansu semakin menjadi-jadi, karena tidak ada satupun petinggi kota yang datang menemuinya, sehingga membuatnya terus melontarkan ancaman. Di tempat lain, di dalam kereta kuda, Putri, perintahkan pada para komandan pasukan untuk menenangkan penduduk kota, serta mengawasi pergerakan mereka secara langsung, ucap King Ruo. Baik tuan. Selain itu, perintahkan pada para komandan untuk menindak tegas pada penduduk kota yang melakukan pergerakan yang mencurigakan. Jika perlu bunuh saja, ucap King Ruo. Maksud tuan? Tanya Liu Ye dengan heran. Aku curiga kota ini telah disusupi oleh orang-orang klan Nan, yang ditugaskan secara langsung untuk membuat kekacauan di dalam kota. Baik, tuan benar, kami mengerti, jawab Liu Ye, lalu meminta Liu Ming membawa pasukannya mengawasi penduduk kota. Tapi putri, Jenderal Hang telah melakukan hal itu, ucapnya sambil menatap King Ruo yang duduk di hadapannya dengan ragu. Lakukan saja, karena semakin tinggi tingkat pengawasan, maka semakin lebih baik. Baik putri, jawab Liu Ming. Tenanglah, aku percaya padanya, ucap Liu Ye berbicara pada Liu Ming melalui telepati, membuat komandan pasukan elit itu lalu meninggalkan Liu Ye dan King Ruo bersama 5 penjaga, yang merupakan para kultivator tingkat semi-abadi. Putri, jika kita terus menggunakan kereta kuda ini, kapan tibanya? Tanya King Ruo. Tuan, ini adalah aturan untuk semua orang. Bahkan pihak istana juga tidak diperbolehkan menggunakan kekuatannya di dalam kota, agar keseimbangan kekuatan klan dewa dan klan manusia di dalam kota tetap terjaga. King Ruo menganggukkan kepalanya. Putri, aturan memang bersifat mutlak dan mengikat, namun dalam pelaksanaannya, juga jangan seperti ini. Anda harus mempertimbangkan hukum kebijaksanaan, yaitu mengambil keputusan melalui timbang rasa, karena setiap masalah itu tidak sama, dan cara menanganinya juga berbeda. Anda harus bisa mengambil keputusan dan memprioritaskan hal yang lebih penting daripada menuruti sebuah aturan yang justru akan menjadi petaka. Tidak masalah jika Anda melanggar aturan demi kebaikan,
karena rakyat kota dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jika Anda terus mengikuti aturan yang baku dan kaku ini, maka dapat dipastikan kota Danau Emas akan hancur sebelum kita tiba di gerbang utara. Liu Ye dan rombongannya terdiam, menatap King Ruo dengan lekat. Putri, yang dikatakan oleh Tuan King Ruo itu benar, ucap salah satu kultivator, berbicara pada Liu Ye melalui telepati. Liu Ye yang terdiam menyimak penjelasan King Ruo, lalu menganggukkan kepalanya. Tuan King Ruo benar, ucapnya lalu meminta kelima kultivator yang ada di sisinya bergerak mengikutinya. Sus, sus. Mereka bergerak meninggalkan kereta kuda, melesat menuju gerbang utara. Gerbang utara kota. Nansu terus-menerus melontarkan tantangannya, menantang penguasa kota, serta seluruh penduduk kota Danau Emas, membuat kota itu benar-benar mencekam. Liu Wang, jika kamu tidak keluar, maka jangan salahkan aku meratakan kota ini. Suaranya bergema dengan lantang. Sus, sus. King Ruo, Liu Ye dan rombongannya muncul di gerbang utara kota, menatap Nansu dan pasukannya dengan tenang. Oh, putri kecil Liu Wang kini sudah besar. Bahkan telah berani menunjukkan batang hidungnya. Ucap Nansu, sambil tertawa terbahak-bahak. Tua bangka, kamu berteriak-teriak di depan gerbang kota orang lain. Apakah kamu tidak tahu malu? Malu, bukankah itu Liu Wang, yang bahkan tidak tahu malu mengirim anak kecil untuk menemuiku? Ucapnya lalu tertawa terbahak-bahak. Sus. King Ruo mengambil sebatang ranting kayu, lalu memberikannya kepada Nansu, membuatnya langsung terdiam. Bajingan, apa kau pikir aku ini anjing? Teriak orang tua itu marah. Aku tidak mengatakannya, dan ternyata kau menyadarinya. Jadi tidak heran, kamu tidak memiliki malu, ucap King Ruo dengan santai, membuat Nansu langsung naik pitam. Anjing keluarga Liu mana lagi ini? Apakah kau? Aku bukan penduduk kota ini, jawab King Ruo memotong kata-kata Nansu dengan santai. Oh, ternyata kamu hanya orang asing yang ingin mencari muka di hadapan gadis ingusan ini. Nak, seleramu sungguh rendah. Jika kamu ingin wanita sungguhan, aku akan menyediakannya, ucapnya sambil menatap Liu Ye, lalu tertawa terbahak-bahak. Nansu, kamu sudah terlalu tua untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Sebaiknya pulanglah, ucap King Ruo dengan santai. Nak, dari mana keberanianmu mengatakan hal itu? Apakah kau sadar mengatakannya? Jawabnya menatap King Ruo dengan dingin. Nansu, kamu hanya pengecut yang berani saat ayahku dan paman jenderal dalam latihan tertutup. Sungguh memalukan. Liu Ye mencibir. Oh benarkah? Kebetulan sekali, ucapnya lalu tertawa keras. Putri, apa yang Anda lakukan? Ucap kultivator yang berada di sisi Liu Ye, dengan wajah khawatir. Paman tenanglah, karena aku memang sengaja melakukannya, jawab sang putri berbicara melalui telepati, sambil menatap King Ruo yang tampak santai. Kata-kata Liu Ye membuat Nansu begitu senang. Pasukan, ini adalah kesempatan kita. Serang! Teriak orang tua itu memberi perintah pada pasukannya untuk menyerang pertahanan kota. Nansu, jangan membuatku kesal. Teriak King Ruo tiba-tiba, membuat prajurit elit klan Nan itu menghentikan tindakannya. Anak muda, jika kau tidak ingin terganggu, maka silakan pergi. Tinggalkan kota ini sekarang juga, teriaknya lalu tertawa santai. Kalian telah mengganggu waktu istirahatku. Lalu sekarang kalian meminta aku pergi. Sungguh mengesalkan. Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak angkat kaki, maka jangan salahkan aku, ucap King Ruo dengan wajah kesal. Sungguh tidak tahu diri, ranah kaisar dewa tingkat dasar, berani menggertak kami. Hei manusia biasa, sayangilah pencapaian prestasimu yang luar biasa itu. Jangan pernah menjadi pahlawan kesiangan di kota ini. Jika kami sudah bertindak, kau hanya akan menyesal, ucap Nansu, yang menganggap King Ruo adalah kultivator dari klan manusia. 1. Ucap King Ruo mulai menghitung, membuat Liu Ye dan rombongannya menunggu tindakan King Ruo dengan berdebar-debar. 2. Ucap Nansu, menjawab hitungan King Ruo, sambil tertawa terbahak-bahak.
Dalam hitungan ketiga, kita serang kota ini, ucap Nansu, sambil memanggil bala bantuan pasukannya, yang berada 1 kilometer dari benteng kota. Tuan, ucap Liu Ye, tiba-tiba menatap King Ruo dengan khawatir. Putri tenanglah, ucap King Ruo. Sus, puluhan ribu prajurit kota Danau Emas tiba. 3, teriak King Ruo. Serang, teriak Nansu, sambil mengarahkan pasukannya menyerang perisai pertahanan kota. Sungguh tidak tahu diri, teriak King Ruo, lalu mengedarkan aura semi-abadi tingkat 8, dengan ledakan petir emas kehitaman menyelimuti tubuhnya. Apa? Teriak Nansu panik, sambil meminta pasukannya bergerak mundur. Dua sosok semi-abadi tingkat dasar yang berada tidak jauh dari King Ruo terkena sambaran petir, mengubahnya menjadi kabut darah. Apa? Ucap Liu Ye dan seluruh pasukan kota Danau Emas terkejut, menatap King Ruo dengan takjub. Nansu, jika sejengkal saja kalian berani bergerak, aku King Ruo akan mendatangi klan Nan dan meratakannya. Suara King Ruo bergema dengan lantang, membuat Nansu beserta pasukannya yang berhasil bergerak mundur sejauh 300 meter segera berhenti. Seluruh kawasan gerbang utara kota tiba-tiba menjadi hening. Bahkan Nansu bersama pasukannya yang berada 300 meter dari tempat itu, kini mulai bermandikan keringat dingin. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang murid, yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat dasar, menatap Nansu dengan wajah pucat pasi. Tetap tenang, dan jangan ada yang membuat gerakan, ucap Nansu berbicara pada seluruh pasukannya melalui telepati untuk menenangkan mereka. Tetapi di dalam batinnya dia begitu ketakutan. Oh tidak, mengapa harus bertemu dengan Shen Guo Shiking di tempat ini, dia membatin dengan tubuh bergidik. Ledakan aura semi-abadi tingkat 8, dan tindakan King Ruo yang membunuh kedua murid klan, terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Nansu dan rombongannya merasa sedikit lega pada saat merasakan ledakan aura semi-abadi tingkat 8 dari tubuh King Ruo yang secara perlahan menghilang. Putri Liu Ye, aku ingin beristirahat. Urus mereka dengan baik. Jika mereka berani macam-macam, panggil aku, ucap King Ruo dengan suaranya yang lantang, bergerak meninggalkan tempat itu. Baik tuan, jawab Liu Ye dengan senang, menatap kepergian King Ruo dengan hormat. Sangat mudah, dan sangat kuat. Klan kuno benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Liu Ye membatin, lalu mengarahkan pandangannya pada pasukan klan Nan. Sus. Para komandan dan jenderal pasukan kota Danau Emas tiba, menghampiri Liu Ye dengan wajah gembira. Putri, Anda begitu luar biasa. Bisa berteman dengan seorang dari klan kuno yang sangat mengerikan itu, adalah keberuntungan kota Danau Emas, ucap seorang jenderal dengan gembira. Paman Heng, ini hanya kebetulan saja. Dan aku juga benar-benar tidak menyangka. Paman, mari kita urus klan Nan itu, ucapnya sambil menatap Nansu yang kini terlihat salah tingkah. Baik, ucap para jenderal itu dengan penuh semangat, bergerak mendekati Nansu dan pasukannya. 300 meter dari gerbang kota. Bajingan, kesialan apa ini? Mengapa harus berurusan dengan klan kuno dari selatan yang sangat mengerikan itu? Nansu terus merutuk diri, dan sesekali menelan ludahnya, membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba terasa sangat kering. Bahkan perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi, pada saat Liu Ye dan pasukannya bergerak mendekati mereka yang masih terdiam di tempatnya. Tetua, ini adalah kesempatan kita untuk pergi, ucap salah satu murid, membuat Nansu benar-benar tidak dapat menahan diri. Apakah kamu tuli? Lalu kamu pikir ancaman dari orang-orang klan King itu adalah angin lalu? Ucapnya dengan tatapan tajam. Tapi jika kita tidak pergi, bukankah itu sama saja dengan tindakan bunuh diri? Bajingan, tutup mulutmu, ucap orang tua itu sambil mengubah raut wajahnya. Sus. Liu Ye, beserta para komandan, dan jenderal pasukan kota Danau Emas, tiba di hadapannya. Putri, ucapnya dengan wajah ramah. Nansu, apakah kamu masih ingat dengan kata-kata Tuan Muda King Ruo sebelumnya?
Tanya Liu Ye membuka percakapan itu, membuat Nansu benar-benar tidak dapat berkutik. Putri, kami ucapnya gugup ketakutan. Aku hanya gadis kecil ingusan. Nansu, bicaralah dengan benar. Jangan membuat Tuan Muda King Ruo murka, ucap Liu Ye, mengancam dengan santai. Putri Liu Ye, kami mohon maaf dan kami. Nansu, aku ingin kamu melumpuhkan kultivasi dari setengah pasukanmu yang datang saat ini. Selain itu, aku juga ingin kamu memberikan kompensasi yang pantas, karena telah berani mengganggu ketenangan kota Danau Emas dan waktu istirahat Tuan Muda King Ruo, ucap Liu Ye dengan senyumnya yang licik. Oh tidak, Putri, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Jawabnya dengan tatapan memohon. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.